Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kelompok untuk memenuhi mata kuliah komputasi awan yang berjudul Implementasi Postman sebagai platform API untuk pengujian metode get, post, put, dan delete pada JSON placeholder API. Pertama-tama perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri Astriana Putri Kumala Dewi 2022-53090. Selanjutnya Bagus Putra Sulung 2022-53111. Selanjutnya Bayu Samudra Fadila 2022-53114. Selanjutnya Rizky Adi Saputra 2022-53121. Dan yang terakhir Titis Kusnul Mahrom 2022-53129. Latar belakang, perkembangan teknologi web menuntut sistem dapat saling terhubung melalui API yang menggunakan metode HTTP seperti GET, POST, PUT, dan DELETE untuk menjalankan operasi CRUD. Pengujian API secara manual kurang efisien, sehingga dibutuhkan tools seperti Postman yang memudahkan pengiriman request dan pemantauan respon untuk latihan. JSON placeholder menyediakan endpoint simulasi CRUD yang aman dan sederhana. Kombinasi Postman dan JSON placeholder memberikan gambaran praktis tentang cara kerja dan pengujian API dalam pengembangan aplikasi modern. Selanjutnya, gambaran umum. Postman adalah aplikasi yang digunakan untuk menguji API dengan antarmuka sederhana sehingga pengguna dapat mengirim request dan melihat respon tanpa menulis kode. Postman mendukung berbagai metode HTTP seperti GET, POST, PUT, dan DELETE, serta menampilkan status kode, struktur JSON, dan membantu proses debugging. Tools ini juga memungkinkan penyimpanan request dalam bentuk collection untuk memudahkan dokumentasi, dengan fitur seperti request bar, params, body, dan response panel. Postman menjadi salah satu tools API testing yang paling populer dan mudah digunakan bagi developer, tester, maupun mahasiswa. Manfaat penggunaan Postman bermanfaat dalam mempermudah pengujian API tanpa perlu menulis kode, menampilkan respon secara jelas seperti status kode dan data JSON, serta mendukung semua operasi CRUD. Postman juga membantu proses debugging dengan menunjukkan kesalahan secara detail dan menyediakan fitur collection untuk penyimpanan serta mengorganisasi request. Dengan kemudahan dan fitur lengkapnya, Postman menjadi alat yang efektif untuk pembelajaran dan pengembangan API. Selanjutnya, JSON Placeholder adalah layanan dummy API gratis yang digunakan untuk latihan dan pengujian tanpa risiko merusak data asli. Layanan ini menyediakan berbagai endpoint seperti post, user, comment, dan routes yang dapat diakses menggunakan metode CRUD atau get, post, put, delete. Meskipun bersifat simulasi, JSON placeholder memberikan respon layaknya API nyata sehingga cocok untuk pembelajaran dasar integrasi API. Dalam makalah ini, endpoint atau post digunakan karena memiliki struktur data sederhana, user ID, title, dan body, sehingga mudah dipahami saat diuji menggunakan Postman. Baik, selanjutnya ada implementasi pengujian API menggunakan Postman. Dan untuk memahami cara kerja API secara praktis, dilakukan beberapa pengujian menggunakan Postman dengan memanfaatkan endpoint JSON placeholder. Lalu pengujian mencakup metode HTTP GET, POST, PUT, dan DELETE. Sebagai representasi operasi CRUD, setiap metode diuji untuk melihat proses pengiriman request dan respon server secara bertahap sehingga pengguna dapat memahami alur komunikasi API secara jelas. Ini tampilan awal Postman. Di sini ada gambar ini menunjukkan tampilan awalnya. Ini tampilan awal saat dibuka. Lalu selanjutnya halaman setup your team. Ini halaman kedua. Halaman ini tuh menampilkan halaman pengaturan awal yang membuat tim atau setup your teamnya. Fitur ini sebenarnya digunakan jika pengguna ingin berkolaborasi dengan anggota tim lain dalam mengerjakan atau menguji API secara bersama-sama. Dan pada tampilan ini terus pengguna menggunakan nama kelompok misalnya CC kelompok 2.
Lalu ini tampilan workspace utamanya. Sini ada tampilan workspace utamanya itu merupakan area kerja tempat pengguna itu dapat membuat, mengelola, dan memuji berbagai request API. Di tampilan ini, Postman menyediakan beberapa menu utama kayak collection, environment, history, dan banyak fitur lain di sisi kiri. Nah, bagian ini membantu kita mengorganisasi request API sesuai kebutuhan. Terus pada bagian tengah layar, Postman menampilkan berbagai pilihan tindakan seperti membuat collection baru, mengimpor file API, maupun langsung membuat request API. Oke, selanjutnya di sini langkah untuk membuat request get baru. Nah, seperti gambar di sini, tahap ini pengguna bisa membuat request pertama dengan menggunakan metode get di Postman dengan menambahkan request baru ke dalam collection. Metode get digunakan untuk mengambil data dari server dan pengguna bisa memasukkan endpoint API pada kolom URL sebelum menekan tombol send. Tampilan Postman menampilkan tab seperti params, headers, dan body. Namun untuk get biasanya hanya URL dan query params yang digunakan. Panel response di bagian bawah akan menampilkan status kode, waktu respon, dan data JSON setelah request dikirim. Sementara pada tahap awal panel masih kosong karena belum ada permintaan yang dijalankan. Untuk tampilan halaman situs dari JSON placeholder bisa dilihat dari gambar berikut ini yang menampilkan halaman utama JSON placeholder, yaitu layanan API simulasi yang digunakan untuk latihan dan pengujian. Halaman ini menjelaskan bahwa JSON placeholder adalah fake API yang stabil dan banyak digunakan, serta menyediakan berbagai endpoint seperti post, comments, users, dan lainnya. Dari halaman ini, pengguna dapat melihat daftar endpoint yang akan digunakan untuk melakukan operasi seperti get, post, put, dan juga delete di Postman. Sekaligus memastikan bahwa layanan JSON placeholder aktif dan siap digunakan sebagai sumber data latihan. Selanjutnya di sini tampilan untuk pengujian get pada endpoint atau users. Nah, pada tahap ini pengguna memasukkan URL dari JSON placeholder yang untuk users dan mengirim request get untuk mengambil data dari server. Postman kemudian menampilkan respon berupa data JSON berisi daftar pengguna lengkap dengan atribut seperti ID, name, email, dan lainnya. Informasi teknis seperti status code 200, oke, waktu respon, dan ukuran data juga ditampilkan di situ. Menunjukkan bahwa permintaan berhasil. Hasil ini membantu pengguna memahami struktur data serta memastikan proses get berjalan baik sebelum melanjutkan pengujian yang lainnya. Selanjutnya, hasil pengujian get berdasarkan ID pada endpoint, yang mana kita ambil user yang kelima. Pada langkah ini, pengguna melakukan pengujian get untuk mengambil data spesifik dengan mengakses endpoint dari JSON placeholder dengan user ID 5. Setelah dikirim, Postman akan menampilkan beberapa objek seperti pengguna dengan ID 5, status code-nya, waktu respon, dan ukuran data turut ditampilkan, yang menandakan bahwa permintaan berhasil diproses. Pengujian ini menunjukkan bahwa API dapat memberikan data spesifik berdasarkan parameter ID sesuai prinsip REST, serta menjadi dasar sebelum melanjutkan ke pengujian metode lainnya seperti post, put, dan juga delete. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil pengujian POS pada endpoint atau POS 5. Pada langkah ini, pengguna menguji metode POS ke endpoint JSON placeholder typecode.com POS untuk menambahkan data baru. Pengguna mengisi body dengan JSON berisi title, body, user ID, lalu mengirim request melalui Postman. Server merespon dengan data yang sama ditambah atribut ID bernilai 101 sebagai tanda bahwa data baru berhasil dibuat secara
simulasi. Postman juga menampilkan status code 201 created, waktu respon, dan ukuran data. Pengujian ini menunjukkan cara kerja metode POS dalam membuat data baru pada API. Hasil pengujian put pada endpoint /post/to. Pada langkah ini, pengguna menguji metode put pada endpoint JSON placeholder post2 untuk memperbarui data tertentu. Pengguna memasukkan data JSON baru berisi ID, title, body, dan user ID ke dalam tab body, lalu mengirimkan request. Postman menampilkan respon berupa data yang sama seperti yang dikirim, disertai status code 200 OK, menunjukkan bahwa pembaruan berhasil disimulasikan. Meskipun JSON placeholder tidak menyimpan perubahan secara permanen, pengujian ini memperhatikan cara kerja metode put dalam memperbarui data pada API REST. Selanjutnya, hasil pengujian delete pada endpoint POS1. Pada langkah ini, pengguna menguji metode delete pada endpoint JSON placeholder type code POS1 untuk menghapus data berdasarkan ID. Setelah request dikirim, Postman menampilkan respon berupa objek JSON kosong serta status code 200 OK, menandakan bahwa proses penghapusan berhasil disimulasikan. Meskipun JSON placeholder tidak benar-benar menghapus data secara permanen, pengujian ini menunjukkan cara kerja metode delete pada API REST dan bagaimana server merespon permintaan penghapusan data. Kesimpulan, berdasarkan eksplorasi API menggunakan Postman dan JSON placeholder, dapat disimpulkan bahwa Postman merupakan tools yang efektif dan praktis untuk menguji API karena mendukung berbagai metode HTTP seperti get, post, put, dan delete, serta menampilkan respon secara jelas dan terstruktur. JSON placeholder sangat membantu sebagai API simulasi karena menyediakan data dummy sehingga pengguna dapat berlatih operasi root tanpa resiko mengubah data asli. Pengujian juga menunjukkan bahwa Postman mampu menampilkan status code, body JSON, dan detail teknis lainnya dengan akurat, bahkan mendukung visualisasi data melalui fitur Visualize, seperti saat mengakses API OSGS. Secara keseluruhan, kombinasi Postman dan JSON placeholder mempermudah pemahaman konsep API, metode HTTP, proses debugging, serta dokumentasi request dalam pembelajaran dasar REST API. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.